sesuai konsep tema kita ya. Alam, unsur budaya. Dari Hipda 01 di acara podcast Hipda 01. Di kesempatan kali ini alhamdulillah kita berada di Kopi Tompel yang letaknya di kampung kita yang tercinta yaitu Kampung Desa. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa sharing-sharing nih sama abang salah satu founder ya bang. Ini salah satu founder Kopi Tompel yang memang Kopi Tompel ya. Nah ini alhamdulillah kita bisa sharing nih dengan abang Rio ya namanya ya. Rio. Mungkin dari abang Rio nih bisa memperkenalkan diri dulu nih agar teman-teman yang menonton nih bisa lebih kenal nih sama abang Rio, founder Kopi Tompel yang ada di kampung tercinta, Kampung Desa. Oke bang, bisa memperkenalkan diri mungkin. Halo, assalamualaikum. Nama saya Rio, salah satu founder di Kopi Tompel. Senang bisa ada di podcast Hipda. Benar. Semoga jadi role model juga buat anak-anak Amin, era amin. digital. Tuh, teman-teman udah dengar ini namanya abang Rio. Mungkin untuk mengingat selanjutnya, Rio nih mungkin ini kan Kopi Tompel namanya ini ya. Iya. Nah, teman-teman pasti bertanya nih, sederhana pertanyaan adalah kenapa sih bisa disebut Kopi Tompel gitu? Sejarah dari Kopi Tompel itu apa gitu? Sejarahnya sih mulainya ya awalnya kita dari ngopi-ngopi biasa nih di rumah Aridwan. Dari mulai malam kita ngopi, kita coba seduhan kopi ini cara gimana, belajar terus. Oh lama-lama tertarik nih ide-ide bikin kumpul-kumpul ngopi seduhan ala-ala kafe gitu. Terus ada temen ngetuk juga kan, kenapa nggak buka kafe aja. Akhirnya didorong muncullah kita ide bikin kafe ini. Namanya juga prosesnya panjang sampai terjadi nama Kopi Tompel itu. Awal mulai sih kita mau namanya yang bagus ya, Iya, namanya kan namanya anak muda pengen Nama kedai milenial kopinya lah yang gitu bagus, ya. ya kan. Terus muncullah ide celetukan dari salah temen juga, kenapa nggak Tompel aja, nama aneh bisa diingat, mudah diingat kayak gitu sih. Oh, berarti karena nama Aryo sendiri dipanggil Tompel gitu mungkin ya. Mungkin. Jadi namanya udah banyak ratingnya mungkin gitu. Jadi banyak yang ingat. Jadi Kopi sekalian Tompel gitu ya. aneh kan. Oh. Iya. Jadi karena nama Aryo itu biasa dipanggil Tompel, jadi nama kopinya Kopi Tompel dengan sebutan nama Aryo ya. Berarti ke situ. Tuh, teman-teman yang harus perlu didengarkan adalah Kopi Tompel itu salah satu panggilan dari abang ini yang samping kita nih Aryo gitu. Nah, mungkin Kopi Tompel ini berdiri gitu pada tanggal berapa gitu abang, mungkin pada hari apa gitu. Setelah proses rencana yang lumayan ya, kita diskusi akhirnya tanggal 16 Oktober kita coba untuk mulai dulu nih. 16 Oktober? Iya, kita beraniin buka dulu, kita coba dari teman-teman deket dulu lah, kita share tanggal 16 Oktober itu. Akhirnya jalan sampai sekarang. Tuh, teman-teman ingat tanggal 16 Oktober Kopi Tompel 2019 16 Oktober 2019 Kopi Tompel buka pertama kali tuh ya, opening pertama bener-bener ya, launching pertama kali tuh pada tanggal 19 Oktober. Nah terus ini mengenai konsep bang, maksudnya kan kedai kopi itu pada umumnya ya milenial banget gitu, harus di indoor, harus AC gitu, karena ya orang zaman sekarang ngopi bukan buat ngopi beneran gitu, ngopi yang penting gue bikin snapgram, kopi gue keren gitu. Nah kan teman di sini konsepnya beda gitu, mungkin bisa dijelaskan dari abang nih mengenai konsep Kopi Tompel di sini gitu. Salah satu pertimbangannya sih kita main di alam juga ya, alam sama kebudayaan juga kita campurin di sini. Jadi ada unsur alamnya, unsur etnisnya. Kan sekarang kita kerja misalkan, saya kerja di kota besar, otomatis kan di gedung kita nget gedung.
Karena ngopi pengennya santai, lihat langit lah, ada udara-udara segar, tambah etnik-etnik budaya gitu. Berarti yang tuh yang membedakan itu tadi kita dasar Abang Tompel ini membuat kopi Tompel dengan suasana seperti ini adalah kekhawatiran dari orang-orang yang kerja di kota gitu ya. Iya, Karena sudah sumpek, Iya. sudah sumpek ngeliat tembok lagi kan. jengah ya mungkin jengah. Jadi di sini temanya alam banget teman-teman gitu. Jadi untuk teman-teman daripada teman-teman jauh-jauh gitu kan kayak banyak juga tuh Kopi Daong salah satu Kopi di Bogor. Maksudnya terlalu jauh gitu dari Jakarta ke Bogor ujung, mending ke sini nih ke Kopi Tompel yang ada di kampung desa. Ya ini nggak kalah jauh, saingannya jauh ini mungkin bisa dipertimbangkan lagi karena tema alamnya dapat banget ya. Sama-sama menjual alam Nah sama itu, Kopi Daong. jadi nggak perlu jauh-jauh, cukup di sini Kopi Tompel teman-teman ingat. Mantap. Nah itu, terus target sasaran sebenarnya ke Bang nih, target sasaran utama Kopi Tompel gitu. Apakah tadi kan yang di awal Abang bilang teman-teman dulu gitu. Dari rencana awal sih dari saya pribadi, terus Beat, Ridwan bikin konsep Kopi Tompel ini bukan ke arah profit jadinya. Oh, Jadi lebih ke arah silaturahmi. Ayo loh yang mau ngopi sini, yang mau ngopi sini, kayak gitu. Jadi makanya kita buat range harganya itu seterjangkau mungkin. gampang banget ya. Jadi anak mau ngumpul sini, oke ayo sini ngumpul. Jadi bisa jadi wadah tersendiri di sini kayak gitu. Nah itu tujuan utamanya dibentuk Kopi Tompel adalah menjadi wadah silaturahmi ya Bang. Iya. Terutama di kampung desa sendiri gitu Iya, ya, yang bukan ruang hanya lingkupnya yang sekedar dekat ya. Ngopi. Mencari profit dari oh. kopi. Tuh teman-teman, jadi tujuan utamanya adalah untuk membangun tali silaturahmi, Tali untuk silaturahmi. mungkin untuk sharing-sharing ya sama. Sharing-sharing, Nah, atau ada bisnis bisa ngobrol di sini juga bisa kan gitu. Oh, berarti di sini bukan buat sekedar ngopi terus bikin snapgram doang ya Bang? Enggak ya? bisa ngomongin bisnis atau ada bisnis juga bisa di sini. Nah itu jadi di sini bukan ngopi, jadi ngobrol perkara ilmu ya Bang, bukan Siap. sekedar ngopi doang gitu. Nah itu teman-teman, jadi ngopi di sini tuh kita bisa minum kopi yang enak, kita bisa minum kopi yang bener-bener kopi ya Bang. Bisa belajar online juga di sini, ada wifi gratis. Tuh di sini bisa. ada wifi gratis gitu. Nah terus mungkin untuk ini yang ada di sini kira-kira apa aja Bang? Ini kan bisa dilihat nih kayak ini kayak gambar-gambar terus banyak banget. Ya rata-rata nih gambar handmade semua ya, buatan tangan semua ya Bang? Handmade. Ini handmade karya anak desa sendiri. Handmade. Pokoknya yang di sini sebisa mungkin kita proses dari anak desa sendiri. Kita kembangin potensi di sini. Ayo lu bisa bikin apa? Coba kembangin di sini. Ayo lu bisa bikin apa? Kembangin di sini kayak gitu. Jadi nggak perlu orang luar. Anak desa sendiri bisa. Kenapa kita harus cari orang luar kan gitu. Nah bener tuh teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat nih, teman-teman bisa datang ke Kopi Tompel kalau nggak percaya bahwa aksesoris yang ada di sini tuh bener-bener buat tantangan orang-orang kampung sendiri ya Bang. Sendiri. Nah, Saung ini, bar di belakang, semua jadi desa kampung- asli. Tuh desa tuh udah kreatif banget Produk teman-teman. desa asli. Kita perlu bangga ini teman-teman, salah satu karya dari teman-teman kita, saudara-saudara kita bisa dilihat di Kopi Tompel langsung ya Bang. Bisa. Dan terus, nah ini nih, ini apa nih? Enak nih kayaknya nih Bang. Prabu Siliwangi. Ini namanya apa? Prabu Siliwangi. Ini namanya Prabu Siliwangi. Mungkin Minum bisa- dulu ya. Oke, minum dulu kita. Ini teman-teman jangan lupa nih, enak banget nih. Nah, berhubung lah, ini kan ada minuman, ada kopi nih Bang. Menu yang paling recommended banget gitu dari Abang. Apa nih kira-kira? Ada yang raja Salah satunya ini ya. Ini nih. Prabu Siliwangi. Jadi kopinya itu ada rasa banana, pisang gitu. Ini es kopi. Kita bikin es kopi karena kan sekarang lagi tren-tren es kopi nih. Iya, benar. Kita bikin yang beda es kopi. Yang ada rasa banananya. Oh, berarti kayak nama-nama menunya gitu tadi ini Prabu Siliwangi gitu. Iya. Oh, Prabu nama-namanya. Siliwangi, nama-nama sesuai konsep tema kita ya. Alam, unsur budaya. Kayak Prabu Siliwangi kan kerajaan. Iya, kerajaan. Iya, kita juga jangan lupain kayak raja-raja ini loh pernah mempersembahkan untuk negeri ini. Nah, itu. Jadi jangan lupakan sejarah lah gitu ya, Bang. Nah, terus apakah ini bisa menjadi wadah gitu, Bang? Tempat ini kan karena ya tadi balik lagi ngopi di sini kan bukan sekedar untuk ngopi ya. Kopi, iya. Jadi bisa tempat diskusi gitu ya. Berarti terkadang di sini bisa menjadi wadah buat ngobrol gitu ya, buat Bisa, sharing. bisa. Banyak yang udah jadi wadah di sini. Misalkan ada kumpul-kumpul organisasi atau perkantoran, kadang-kadang suka meeting di sini. Kadang temen juga ada yang diskusi, ngajak sekedar diskusi. Ya kalau diskusi, ya kita bisa sediain Ya. kopinya kan gitu. Jadi teman-teman berdiskusi tuh nggak usah terlalu
jauh-jauh ya. Mana Iya. diskusi ketemu tembok itu bete gitu. Bete. Di sini Ini diskusi alam langsung alam ke banget langit, iya lihat tuh. ya, langsung dapat ilhamnya dari atas. Langsung langit banget. Udah gitu karpetnya gerumput banget itu, mantep banget. Nah, terus itu yang membedakan kira-kira nih dari Abang sendiri nih selaku founder, yang membedakan kopi tompel dengan kopi-kopi di luar tuh. Apa tuh kira-kira untuk nambung daya tarik? Kalau sekarang kan lagi ngejamur nih ya, kedai-kedai kopi. Ya banyak banget. Sesuai dengan yang tadi tujuan utama dari kopi tompel ini. Kopi tompel profit bukan yang nomor satu, tapi silaturahmi. Yang membedakan mungkin ya silaturahminya ini, karena kita nggak terlalu ngoyo ngejar di profitnya, tapi di silaturahminya. Misalkan ada yang mau nyobain kopi tompel, tapi maaf ya dananya terbatas, Iya. atau anak sekolah kan namanya anak Ya sekolah. misalkan kantongnya masih inilah gitu. Iya, bisa datang ke sini, nyobain kopi dong. Kita bikinin, sini nongkrong. Gini, yang penting lu silaturahmi, jaga. Apalagi anak desa kan, Terutama gitu yang terutama anak desa. berarti jadi bisa tempat media pembelajaran juga ya buat teman-teman. Media pembelajaran, misalkan ada yang mau, cobain dong belajar kopi. Kayak belajar bikin kopi, cara gimana, prosesnya gimana. Bisa di sini. Tuh, jadi buat teman-teman yang emang mau belajar bikin kopi yang belum paham tentang kopi, karena kopi itu banyak jenisnya ya bang. Mungkin Banyak. bisa disebutin tuh bang beberapa gitu, karena kita juga kan butuh tahu nih kopi tuh, yang tahu tuh temen kapal api, kopi hitam gitu doang tahu ini maksudnya. Iya, Kopi yang nggak itu pakai kopi. gula gitu doang. Kopi instan. Iya itu. Kalau kopi tompel kan makanya benar-benar dari biji kopi ya. Jadi biji kopi itu ada 3 sebenarnya. 3. Ada Arabica, Robusta, sama Liberica. Cuma yang di kita kebanyakan tuh Arabica sama Robusta. Kita penghasil Indonesia tuh salah satu penghasil kopi terbesar. Karena awalnya itu Belanda ngebawa kopi ke Indonesia itu berhasil dan menaikkan profitnya VOC itu kan. Melalui jadi kopi itu ya. tanam paksa kopi itu, dan terkenal di Eropa jadi kopi Jawa itu. Dan terus ini tadi lihat nih bang banyak banget di belakang gitu ya. Usaha yang ada di sini selain kopi tompel kayaknya ada lagi ya bang di belakang ya? Ada, jadi kopi tompel jalan mau setahun atau setahun itu udah mulai berkembang nih, dari mulai obrolan kita lagi ngopi sama teman-teman usaha ini. Kita sekarang udah ada usaha budidaya cupang juga, terus ada budidaya tanaman juga, udah mulai berkembang. Jadi tujuan utama kita tuh silaturahmi itu bener-bener ada hasilnya juga. Kayak misalkan orang datang ngobrol ketemu, kecipta lagi lini bisnis yang baru kan, kayak budidaya cupang. Ngobrol lagi ketemu budidaya tanaman. Tuh, jadi teman-teman kalau mau dapat banyak ilmu, banyak-banyak silaturahmi ke sini ya bang. Insya Allah ilmu, ya banyak sharing sharing. dah gitu, iya. Iya. Karena di sini bukan guru, kita sama-sama sharing aja gitu ya. Sama-sama sharing, sama-sama ngasih informasi kan. Paling sih rencana kita ke depannya ya, kita mau buka cabang juga, misalnya buka cabang di tempat-tempat lain kayak gitu, dengan konsep yang sama, dengan sentuhan yang sama, kayak gitu sih. Berarti sangat konsep yang sama karena ciri khasnya gitu ya. Ciri khas, kita bangun ciri khasnya di situ. Branding kita tuh kayak gini, kita usahain di tempat lain juga sama seperti ini. Jadi nggak ada yang beda jauh di cabang atau di mana. Mau sejauh apapun tetap ciri khas tetap Tetap dibawa sama, ya. iya. Nah, itu dia. Berarti ciri khas tetap berarti ntar yang di luar juga ngelola diutamakan dari sini juga ya orang-orang sini. Iya, makanya semangat kita ngajak anak-anak, ayo belajar kopi sini, belajar kopi. Kalau kita buka cabang, ya otomatis anak-anak desa dulu lah. Misalkan yang ada yang belum kerja atau masih kuliah, Tapi tapi masih pengen mau belajar sampingan, iya. Tuh. kita kelola dulu. Tuh, teman-teman, jadi teman-teman yang mau belajar kopi, yang mau kasarnya mencari sampingan ya, bisa datang ke sini, bisa sharing sama Abang Rio nih. Tuh. Terus untuk Aryo nih mungkin ada pesan nih buat teman-teman nih. Kira-kira apa nih dari jiwa-jiwa, mungkin dari jiwa-jiwa usaha gitu. Kira-kira nih. Pesen sih sesuai pengalaman aja ya.
kalau kita mau ngelakuin sesuatu tuh ayo kita mulai gitu, jangan cuma sebatas gue pengen ini nih tapi kita nggak gerak. Jadi cuma sebatas angan-angan gue pengen bikin ini tapi ntar gini tapi ntar gini. Kayak awal mulainya Kopi Tompel ini kan, pasti kan ada permasalahan nih, wah tempatnya di dalam nih, siapa yang mau kesini kan, kayak gitu. Gimana caranya nih ngatasin masalah kan, kayak gitu. Jadi kita mulai dulu, kita atasin masalahnya, nanti ketemu solusinya sambil jalan. Jadi jangan takut gerak, kita gerak aja dulu, kayak gitu. Jadi tuh teman-teman, pelajaran buat teman-teman. Jadi kalau mau rencana apa-apa jangan cuma dipikirin tapi coba gerak gitu ya, Bang. Langsung eksekusi. Jadi kita tahu di mana nih permasalahannya. Jangan kita udah ngedon gitu dulu, udah ngedon gitu. Jalannya belum kan gitu. Tuh, jadi teman-teman intinya berpikir dibarengi dengan gerakan ya, Bang. Gerakan. Jadi nanti ketemu masalahnya, ketemu solusinya, sambil jalan kita perbaikin kayak gitu. Tuh, jadi teman-teman intinya nggak usah khawatir dengan permasalahan yang bakal datang gitu ya. Intinya gerak aja dulu gitu ya. Karena masalah juga bisa selesai. Nah, itu. Jadi masalah bisa selesai, masalah jangan ditinggalkan. Itu pesannya teman-teman. Mungkin itu Rio yang bisa kita sharingin ya. Mungkin ada lagi kan nih sebelum ditutup. Dari Kalau Aryo nih. Pesan dari Aryo sih sama teman-teman di Kopi Tompel. Ya ayolah kita anak desa, apalagi sekarang udah mulai tumbuh UMKM baru di sekitaran ya. Ayolah kita gerak, kita bareng-bareng, kita majuin nih UMKM desa, saling sinergi, saling bahu membahu. Gimana caranya nih? Kan lagi Covid gini. Iya benar. Kita saling bahu membahu, utamain dulu di kampung kita kan gitu. Supaya kita bisa maju bareng-bareng. Nah, tuh. Jadi buat teman-teman yang mau maju nih jangan lupa sharing lah ke sini gitu ya kasarnya. Bukannya menggurui tapi kita sharing agar pengalaman kita ya bisa sama-sama berkembang ya. Berkembang. Mungkin ada info juga dari luar, ya. Bisa jadi masukan juga kayak gitu. Tuh jadi buat teman-teman yang ingin memberi masukan ke Kopi Tompel ya diterima gitu ya. Nah, karena kan demi kita sharing kan namanya sharing, saling belajar. Nah, demi berkembangnya Kopi Tompel juga ya. Kopi Tompel dan tujuan utamanya sih berkembangnya di lingkungan desa juga. Anak muda kayak gitu. Tuh, oke teman-teman tuh. Terima kasih pokoknya buat Aryo. Siap. Semoga Kopi Tompel kedepannya makin banyak dah cabangnya ya, makin Amin. terbuka cabangnya, semoga menjadi kopi yang mantap gitu ya, mungkin yang bisa berkah. Nah amin tuh, yang penting berkah, nggak terlalu menuju profit, yang penting silaturahmi, karena semua berawal dari silaturahmi akan menjadi sebuah pergerakan ya. Sebuah pergerakan dan rezeki akan ikut. Tuh yang penting silaturahmi, rezeki mengikut gitu ya intinya. Mungkin hanya itu teman-teman Hipda ataupun teman-teman yang di luar Hipda, jangan lupa pokoknya ini mampir ke Kopi Tompel. Ada ini namanya apa tadi? Prabu Siliwangi. Ada yang namanya Prabu Siliwangi dan ini hanya beberapa gitu. Dan ketika teman-teman masih penasaran bisa datang ke sini ya, Bang. Bisa cek menu andalan lain. Tuh menu andalan lain banyak gitu, teman-teman. Intinya itu teman-teman. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa nanti kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.